Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Teraya edisi Kamis 30 Januari 2025. Kita percaya bahwa kita boleh bangun di pagi yang indah ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, hari-hari kita, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kasih-Mu tidak henti-hentinya kami rasakan sampai saat ini. Engkau boleh menjaga kami, menyertai kami sepanjang malam kami, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, dan tidak kekurangan satu apapun. Dan sekarang ya Tuhan, sebelum kami kembali dalam tanggung jawab kami, aktivitas kami rindu untuk melandasinya dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami, tuntunlah kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama anak Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkannya semua pendupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita, tema yang kemudian akan kita renungkan bersama yaitu sumber kualitas iman. Sumber kualitas iman. Satu pertanyaan, apakah yang menentukan kualitas orang beriman? Apakah karena imannya sudah lama terbentuk, atau karena lamanya sebagai pemeluk agama, atau juga dari caranya hidup sebagai orang beragama? Jawabannya tentu jelas, yakni cara hidup beragama yang benar dengan sendirinya memperlihatkan kualitas iman orang percaya itu. Nah, jika demikian, maka pertanyaan penting dalam hal ini adalah, apa dasar dan bagaimana cara untuk sampai pada kehidupan orang percaya yang berkualitas? Salah satu hal dari bacaan kita yang menarik dari Yosia adalah ia dinobatkan menjadi raja pada usia 8 tahun. Meskipun dinobatkan sebagai raja di usia yang masih sangat muda,
Namun keputusan dan tindakannya yang mencari dan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan itu menjadikannya sangat berbeda dengan beberapa pendahulu yang justru berpaling dari Tuhan. Pencarian akan kehendak Tuhan memperlihatkan bahwa Yosia pertama-tama berkerinduan untuk mengubah dirinya, kemudian membawa perubahan serta pembaharuan bagi umat Israel. Dengan demikian Tuhan menjadi pusat hidup dan pemerintahannya. Maka hal tersebut membawa perubahan sekaligus pembaruan bagi umat Tuhan. Hal ini tentu sangat jelas bahwa perubahan dan pembaruan ke arah yang lebih baik hanya dimungkinkan jika seluruh keputusan dan tindakan manusia itu berpusat pada Tuhan sebagai kepala pemerintahan yang sesungguhnya. Dengan demikian inilah kunci keberhasilan Yosia dalam pemerintahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana dengan umat Tuhan saat ini? Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah datang mencari dan menjumpai manusia yang terhilang dari hadiratnya karena dosa. Apakah saya sudah menyambut dan menerima serta menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupku? Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, bagaimana menjadikan Kristus sebagai pusat hidup. Berarti menyerahkan seluruh kehidupan untuk diarahkan dan dibentuk menjadi serupa dengan dirinya. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, atas setiap kasih dan rahmat-Mu yang begitu nyata yang sampai saat ini kami rasakan. Di pagi hari ini ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan, telah kami renungkan. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat melakukan dan menghidupi firman-Mu dalam langkah kehidupan kami. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali dalam aktivitas kami dan tanggung jawab kami masing-masing. Berkatilah dan tuntunlah kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang menjadi tanggung jawab kami, semuanya itu boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Demikian untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Engkau yang melihat mereka, Engkau yang memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga dalam mereka menjalani hari-hari mereka, tanggung jawab mereka, semuanya itu mereka lakukan dalam dekapan kasih Tuhan, dan percaya bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di Gereja Toraja Jemaat Taman Rea, dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, pendidikan, pertumbuhan, bahkan seluruh aktivitas mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Apa yang menjadi tanggung jawab mereka, apa yang mereka lakukan hari demi hari, semuanya itu ya Tuhan Engkau berkati, Engkau tuntun sertai, sehingga dalam mereka menjalani aktivitas mereka, tanggung jawab mereka, mereka boleh lakukan itu dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, anak-anak kami, orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkau yang melihat mereka, Engkau yang mengetahui apa yang mereka alami saat ini, sehingga Engkau campur tangan dalam proses pemulihan, proses pengobatan. Dan dari semuanya itu ya Tuhan, mereka boleh pulih dengan sempurna dan boleh terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk orang-orang sekitar kami, saudara-saudari kami, keluarga kami yang sedang dilanda duka cita. Dalam duka cita yang mereka alami ya Tuhan, Engkau yang ada bersama-sama dengan mereka, menghibur mereka, sehingga di tengah-tengah duka cita mereka, mereka terus memandang Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi mereka dan Tuhanlah yang menopang mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami segenap lanjut usia. Dalam masa tua mereka ya Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga dalam mereka menjalani hari-hari mereka, mereka boleh terus merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa
Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 30 Januari 2025. Kiranya kita menjalani hari-hari kita dengan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita terus mengusahakan dan memperlihatkan bahwa inilah kualitas iman kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.